pendaftaran online ini kan memang kita seluruhnya harus sudah online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendro Kusmadi dalam podcast Opini, obrolan penting saat ini di Lingga Pos Online. Saat ini kita bersama dengan Pak Parman, SPD MPD, yaitu Kepala SMP Negeri 2 Kota Lubuk Linggau. Kita hari ini akan membahas mengenai PBDB atau penerimaan peserta didik baru. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, Mas Endang. Alhamdulillah. Luar biasa banget ya, cerah ya. Senyumnya sumringah banget. Ya, ini seger, Pak, masih pagi ya. Oke. Oke, Pak Parman, mungkin kita bisa langsung ini. Untuk SMP kan sudah dibuka nih di kota, termasuk SMP 2. Nah, mungkin bisa dijelaskan ya, ada berapa jalur masuk ini untuk PBDB tahun ini? Ya, kebetulan memang kita ada 15 SMP negeri di Kota Lubuk Linggau. Itu untuk SMP 1, 2, dan 3 memang agak spesialis nih, Mas Endang. Karena memang peminatnya luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Tapi walaupun peminatnya luar biasa, kita tetap menggunakan mekanisme juknis yang dikeluarkan oleh kementerian. Oh, dari kementerian ya. Kita tetap beracu dengan landasan itu. Kita bagi untuk zonasi itu 70%. 70% zonasi. 70% itu adalah dari jumlah yang diterima. Seluruh ya, rumbel yang diterima. Kemudian ada juga jalur afirmasi itu 25%. 25%. Plus 5%-nya itu jalur mutasi. Oh, mutasi. Itu yang sudah ditetapkan ya. Jadi kita mengikuti yang sudah berlaku. Oh, sudah berlaku. Jadi memang sudah diatur oleh pemerintah. Ya. Nah, yang kalau prestasi ada juga ya, jalur prestasi. Ya, itu salah satunya di afirmasi. Oh, di afirmasi, di afirmasi 25% itu prestasi akademik, non akademik. Oh, dan jalur PKH orang tidak mampu ya, kita bukan bilang orang tidak miskin, tapi memang yang sudah berlebar mendapat contoh PKH, KKS, kemudian KIP yang memang sudah ada. Ya, jadi memang sudah disiapkan jalurnya oleh pemerintah. Kalau penerimaan sampai kapan ini kitanya? Kalau kita sudah mulai buka dari 3 Juni kemarin tanggal untuk 3, jalur afirmasi dan jalur mutasi prestasi. Kemudian kita lanjut mulai kemarin juga ya, tanggal 10, kita sudah buka dengan jalur zonasi. Oh, zonasi ya. Sampai dengan tanggal 14. Oh, 14 bulan ini ya? Ya, bulan ini juga. Kemudian nanti ada jalur TPA, itu tadi yang agak membuat beda tuh, kalau di tingkatan SMA nggak ada. Oh, nggak ada ya memang. Nah, kita memang ada TPA, ya. Tes potensi akademik kan. Nah, itu dimulai dari minggu depan. Tanggal 18 mulai pendaftaran sampai dengan tanggal 20. TPA ini artinya ada tesnya? Tes kemampuan akademik siswa. Iya. Nanti calon siswanya ada tes artinya. Calon peserta didiknya nanti dia daftar secara online, kemudian menyiapkan verifikasi. Setelah diverifikasi dapat nomor tes. Oh, nomor tes. Nanti soal bukan dari kita yang buat. Oh, jadi dari dinas ya langsung. Soal ujian tes akademik itu sudah disiapkan oleh dinas bersama tim. Jadi kita terima soal aja. Oh, terima soal aja. Ya. Termasuk artinya nanti pendaftaran kan online, artinya tidak diatur oleh dinas semua ini. Kalau pendaftaran online ini kan memang kita seluruhnya harus sudah online karena memang webnya web dinas. Oh, dinas. Ya, kita ikut di sana sebagai webnya tuh kita ngikut ya, artinya gantung ke dinas. Jadi servernya memang ada di dinas. Jadi artinya seluruh SMP yang di Lubuk Linggau ini ada satu tempat sudah disiapkan webnya oleh dinas. Oleh dinas. Oh ya, seperti itu. Jadi memang dibiayai oleh dinas. Oleh dinas. Jadi yang anaknya mau daftar SMP langsung ke web. Nanti kita sebutkan di sini. Ya. Oke, kita break dulu, akan kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Kami rayon, sekarang nggak ada rayonisasi. Lagi. Ya, bukan. Saya sekolahnya di sini Pak, tapi nggak masuk zonasi. Kami di podcast Opini, obrolan penting saat ini bersama Pak Parman, Kepala SMP Negeri 2 Lubuk Linggau. Begini Pak, jadi SMP 2 kan kalau kita tahu nih gedungnya banyak nih. Ya, mungkin jumlah siswa yang bisa diterima sampai berapa ini? Rombelnya. Kalau kita bicara tentang gedung banyak itu kan tidak harus terisi semua, Pak. Oh, nggak harus terisi semua. Karena memang kapasitas dan kuotanya kan sudah sudah diatur ya, sudah diatur. Sesuai dengan jumlah kelulusan itu yang kita buka kembali untuk penerimaan siswa. Jadi nggak harus melampaui kuota, sesuai dengan jumlah lah. Kalau 11 kelas berarti kita menerimanya 11. Oh, harus itu ya. Ya, jadi memang sudah diatur oleh dinas. Ya, bukan diatur oleh dinas, memang itu sudah ketentuan. Kalau kita keluar 5 harus menerima 5.
Keluar 10, nerima 10. Kita keluar 11. Oh, 11. Ya, kita menerima 11 juga. Kalau 11 rombel artinya sekitar berapa nih? Kurang lebih lah sekitar 350-an lah. 350-an 352 sampai berapa gitu. Oh, 300-an ya. Nah, itu untuk maksudnya kalau tadi 75% zonasi ya. Artinya dari 300 itu sekitar berapa nih? Oh, zonasi itu kan nanti sekitar kita bagi karena di 70% itu ada 35% di zonasi, kemudian 35%-nya berada di apa namanya untuk tes ya. Oh, tes ya. Ya. 30. Jadi ada di zonasi nanti kurang lebih kita terima setelah afirmasi itu 135. Oh, 135. Kurang lebih ya di zonasi ya. Di zonasi. Nah, ini kan kita ini kan yang paling heboh sekarang ini zonasi ini. Ya. Nah, itu pengaturan wilayahnya gimana, Pak? Yang zonasi ini kan artinya wilayah yang terdekat dengan sekolah. Ya. Nah, itu sesuai petunjuknya gimana ini? Ya. Kalau zonasi itu kan sebenarnya kita bicara tentang lingkung ya, ruang lingkup bahwa seperti lingkaran nyamuk lah. Jadi kalau titik nolnya sekolah berada di sini, ya kita melingkar. Lingkungan sebelah kanan kiri ya. Kemudian kalau memang belum terpenuhi zonasi di sana, kita bisa meluas. Karena berprinsipnya zonasi ini adalah yang terdekat yang bisa cepat terjangkau. Kayak radar ya, sinyal radar itu Pak ya? Ya. Ya yang memutar seperti itu kan. Nah tapi kita terkadang ya masyarakat kita umumnya ya. Masih berprinsip kami rayon. Sekarang nggak ada rayonisasi. Ya. Makanya saya sekolahnya di sini Pak, tapi nggak masuk zonasi ya, karena zonasi itu diperuntukkan yang paling terdekat. Oh, paling terdekat. Iya, paling terdekat. Itu diutamakan, Pak. Utamakan ya. Ya, nggak boleh kita langsung ke mana. Jadi utama dulu zonasi itu lingkarannya. SMP 2 misalnya kita bilang Air Putih, Majapahit, Moneng. Iya, yang memang berada di situ. Ya. Nah, kalau Rahayu kan yang dekat. Betul. Peserta didik yang berada di situ sudah terterima semua, tetapi kuota belum terpenuhi, kita boleh melebar zonasi itu. Artinya kalau memang misalnya wilayahnya masuk zonasi, kemudian tidak terima artinya memang sudah karena tadi terpenuhi. Sudah kuota terpenuhi dari untuk beberapa zonasi yang terdekat itu. Ya. Kadang-kadang kita nah itu saya di sana tapi nggak bisa. Nah itu juga yang harus kita pahami. Nah itu yang sering jadi polemik. Ya. Nah itu jadi artinya masyarakat juga harus paham bahwa ya walaupun lokasinya masuk wilayah zonasi, tapi kalau sudah terpenuhi artinya tidak bisa. Iya, nggak bisa. Karena tadi bukan hanya jalur zonasi, tapi kita ada jalur-jalur lain juga. Jalur, makanya pemerintah membuat melalui Disdik membuat satu terobosan juga, artinya yang mungkin melalui jalur tes kemampuan akademik tadi. Oh, begitu ya. Kan untuk memenuhi kuota lagi. Maka tes kemampuan akademik itu dengan kuota kurang lebih 123 atau 125. Oh, seperti itu. Nah, jadi memang masih ada beberapa lagi kesempatan bagi anak-anak. Kita sebenarnya dengan motivasi orang tua memberikan bimbingan memberikan kepercayaan kepada SMP 2, ya kita sebagai tenaga pendidik terima kasih loh. Artinya mereka percaya untuk dibina anaknya. Tapi kan tidak semuanya bisa terakomodir. Itu juga yang harus dipahami. Ya Mas Endang kalau anaknya mau masuk ya harus lihat zonasi dulu. Nggak bisa memaksakan kan kayak gitu. Anak saya sudah tamat. Itu ya. Alhamdulillah. Iya. Sudah tamat. Oke. Kita akan lanjutkan setelah ini. Tidak dalam kakak tapi dilampirkan kakak yang itu. Oh, akal-akalan. Nah, akal-akalan. Di Lingga Pos Online dalam podcast opini obrolan penting saat ini bersama Pak Parman. Ya. Oke. Pak Parman ini sebentar Mas Endang. Senyum terus Mas Endang. Iya. Luar biasa. Kita yang zonasi ini tadi kan. Nah, bagaimana bisa ngecek Pak untuk lokasinya? Untuk lokasi peserta didik. Iya, jadi ini kan ngomong saya zonasi. Nah, pembuktiannya bagaimana seperti itu? Iya. Jadi di dalam web itu sudah ada menu. Menunya misalnya dia daftar zonasi termasuk harus melampirkan jarak dari alamat dia, alamat rumah ke sekolah. Ya. Jadi memang kan jarak tempuh itu berbeda-beda pasti. Dengan kedekatan semakin dekat, misalnya bisa 200 meter, 300. Semakin dia melebar semakin jauh, ada yang 800 bisa 900. Mungkin kalau dari tempat tinggal di sini yang kita saat ini melakukan kegiatan podcast ini itu bisa 1,4 bisa 1,5 tergantung dari masing-masing. Nah, pada saat mereka sudah mendaftar secara online kemudian di-upload berkas-berkas yang mereka itu harus dilakukan verifikasi. Oh, verifikasi. Jadi verifikasi ini adalah untuk membuktikan untuk
mensinkronisasikan data yang mereka kirim melalui online dengan kita cek. Jadi nanti misalnya contoh kakak sudah ada conteng, kemudian akte sudah ada conteng, gitu ya kan? Raport yang dari sekolah mereka, sekolah asal sekolah dasarnya ada conteng, dan selanjutnya kemudian ada satu juga dia harus melampirkan Google Map jarak mereka ke sana. Oh, jarak ke sekolah. Ya, dari rumah ke sekolah. Dari rumah ke sekolah. Nah, itu kita verifikasi. Oh, dicek artinya. Iya, dicek. Nanti kita verifikasi. Kadang-kadang kan ada orang yang salah menggunakan Google Map. Yang nggak paham maksudnya. Iya, nggak paham, ya kan? Yang nggak, ya. Tapi kita sekarang nih, saya pikir nggak ada lagi anak-anak yang gapir. Dengan dunia digital ini lebih hebat mereka dari kita kan sebenarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan orang tua yang mendaftarkan bisa juga mengalami kesalahan. Ya, makanya kita harus verifikasi. Nah, verifikasi nanti kita cek lagi namanya di Google Head supaya jarak mereka tuh disesuaikan. Benar apa enggak yang ada di mereka. Oh, jadi nanti dari titik sekolah ke titik rumah itu kita cek ulang. Oh, jadi kita cek ulang. Misalnya tarik garis lurus. Iya, garis lurus bagaimana jaraknya. Nah, itu baru nanti kita meranking. Oh, baru ranking. Iya, kita ranking selesai semua verifikasi, kita meranking. Jalan mana yang paling terdekat terus dan seterusnya dengan kuota yang kita terima. Kuota tadi ya. Misalnya 123 atau 125, nanti kita potong dari peserta misalnya 200, dari 100 itu kita potong. Dan jarak terakhir dari mereka tuh berapa? Oh, jadi kita ranking dari jarak terdekat. Dari terdekat. Oh, seperti itu. Itulah gunanya kita verifikasi. Nah, kebanyakan nih Mas Endang, mohon maaf ya, sudah didaftar nggak verifikasi. Oh, dia anggap sudah daftar itu selesai. Padahal nggak seperti itu. Nah, ini harus kita luruskan. Ya, banyak terjadi. Oh, banyak terjadi. Banyak terjadi. Setelah, Pak, saya kan sudah daftar ya, tapi kan tidak verifikasi. Ya, nggak melengkapi. Nggak melengkapi. Verifikasi itu adalah salah satu pembuktian bahwa kamu daftar secara online. Dengan berkas manual, kita cross check. Supaya tidak terjadi kesalahan tadi. Jadi itu tadi. Sepertinya. Jadi, kembali lagi tadi, misalnya seperti ini, Pak. Dia wilayahnya masuk zonasi, misalnya satu kelurahan, Waterpang lah, ini kita di Waterpang sekarang, di Waterpang lah. Kemudian kan rumah-rumah ini kan beda, misalnya rumah si A, B, dan C. Nah, di antara tiga ini, misalnya ternyata ada yang 1,2, 1,3, 1,4. Artinya yang 1,2 ini lebih prioritas. Iya, lebih prioritas. Satu kelurahan. Iya. Seperti itu. Nah, itu kadang-kadang kita ada ya salah gitu. Nah, aku masuk ribut kan segala macam. Setelah kita cross check, jaraknya lebih jauh dari yang tadi. Oh, yang tadi. Yang tadi kan seperti itu. Memang zonasinya masuk, tetapi untuk jarak tempuh tidak memenuhi syarat, kan seperti itu. Karena bagaimanapun Mas Endang, kita mengutamakan yang terdekat. Karena ini memang sudah diatur. Kita nggak bisa melampaui kuota yang beda-beda. Itu kita di luar di luar kemampuan kita ya kan seperti itu. Jadi memang sudah diatur. Jadi ya memang bagaimana lagi ya. Artinya nggak, ini kita kembali lagi. Artinya memang selama ini banyak yang protes kayak gitu ya. Ya banyak. Makanya kita harus menggunakan OTAN, objektif, transparansi, akuntabel, dan non diskriminatif. OTAN ya. Jadi kita harus punya juga seperti itu. Objektif bahwa memang benar-benar berada dalam kawasan zonasi. Ya kan, benar-benar ya. Kemudian transparansi memang dia menunjukkan tempatnya yang benar. Ya kan, bahwa ini Google saya, bahwa ini alamat saya. Nah, kadang-kadang orang beda Mas Endang. Tidak dalam kakak tapi dilampirkan kakak yang itu. Oh, akal-akalan. Nah, akal-akalan. Ya kan, mohon maaf. Oh, ada juga. Ya, ada juga. Kita banyak temuan seperti itu. Seperti tapi kita tetap mengutamakan yang benar-benar beralamat di situ. Oh, beralamat situ. Nah, tadi OTAN ya, objektif, transparan, akuntabel. Memang diberikan kepercayaan dan pertanggungjawaban yang luar biasa. Tanggung jawab. Memang sesuai lah kita. Kemudian non diskriminatif, nanti mentang-mentang keluarga jaraknya jauh. Masuk. Ya, tapi kalau zonasi ini kemungkinan kecil kita melakukan seperti itu. Karena memang sudah ada ketentuan seperti itu ya. Jadi memang ya sesuai aturan ya. Jadi sekali lagi diingatkan bahwa untuk orang tua yang anaknya ingin masuk ke sekolah di SMP lah sekarang, karena SMA sudah selesai penerimaan, ya tetap patuhi acuan-acuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan bisa kami simpulkan, Pak Parman, bahwa memang ada berapa tadi Pak? Jalur zonasi, afirmasi, dan jalur kemampuan akademik. Jadi ada 3 jalur yang bisa dipakai untuk masuk ke sekolah-sekolah negeri di Lubuk Linggau SMP.
Dan ini sekarang sudah masuk di tahap zonasi, yang afirmasi sudah tadi ya. Afirmasi sudah, sekarang sudah masuk tahap zonasi dan nanti terakhir ada tes potensi akademik. Oke, mungkin cukup. Terima kasih Pak Parman atas kehadirannya di podcast kami hari ini. Ya, semua ini kan kerjasama. Ya. Mudah-mudahan Linggau Pos Online ini semakin dikenal. Terima kasih. Tidak ada hal yang tidak mungkin kan? Ya. Saya juga terima kasih sudah diundang. Ya. Berat sebenarnya kalau nggak memenuhi undangan ini takut. Oke, terima kasih dari kami. Jangan lupa untuk terus ikuti dan saksikan podcast opini. Apabila Anda suka, tolong di like dan bagikan podcast ini dan saksikan terus di platform media sosial kami. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.